Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Utomo. Saya mahasiswa BINUS University. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Project Based Learning Karakter Building Pancasila. Baik, akan saya share screen terkait hasil projectnya. Oke, jadi project ini berjudul Nutrisi untuk Generasi Emas, Studi Pola Pemenuhan Gizi Balita oleh Ibu Milenial di Era Digital. Proyek ini mengacu kepada Sustainable Development Goals nomor 3 mengenai kehidupan sehat dan sejahtera. Latar belakang dari proyek ini, pada saat ini Indonesia telah menghadapi tantangan dalam pemenuhan gizi balita, terutama terkait masalah stunting, kekurangan mikronutrien, dan pola konsumsi yang tidak seimbang. Menurut Riskesdes 2018, mencatat lebih dari 30% balita Indonesia mengalami gangguan pertumbuhan akibat kurang gizi. Peran orang tua, terutama ibu, sangat penting sebagai penentu asupan gizi harian anak mulai dari periode 1000 hari pertama kehidupan. Ibu milenial, kelahiran antara 1981 sampai 1996, kini mendominasi usia produktif dan banyak yang telah menjadi orang tua dari anak usia balita. Sekitar 25,87% dari populasi nasional adalah generasi milenial. Para orang tua dari generasi milenial memiliki latar belakang sebagai digital native, di mana sumber informasi dari internet dan media sosial menjadi konsumsi sehari-hari, sehingga sangat dibutuhkan literasi digital agar informasi yang didapatkan adalah valid, bukan hoax. Perumusan masalah dari proyek ini, yang pertama, bagaimana pola pemenuhan gizi balita oleh ibu milenial di era digital. Yang kedua, apa sumber utama informasi gizi yang digunakan dan bagaimana validitasnya. Dan yang ketiga, faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pemenuhan gizi oleh ibu milenial. Proyek ini dilakukan dengan metode pelaksanaan, yang pertama wawancara, yang kedua survei kuesioner. Untuk wawancara sendiri dilakukan pada beberapa ibu milenial usia sekitar 25-40 tahun yang memiliki balita dan juga tenaga kesehatan seperti bidan, dokter, dan lain-lain. Kemudian untuk survei kuesioner disusun dalam bentuk online menggunakan Google Form, disebarkan kepada ibu-ibu milenial yang memiliki balita. Untuk pelaksanaan proyek ini disusun secara kelompok dan dibagi tugas secara individu, di mana untuk anggota kelompok berdomisili di berbagai kota, meliputi ada yang di Jakarta, Bekasi, Depok, Semarang, dan juga ada yang di luar negeri di Hungaria. Kemudian wawancara melibatkan 3 ibu milenial dan 3 tenaga medis atau kesehatan, dan survei dilakukan kepada 15 ibu milenial. Untuk jadwal kegiatan sendiri mulai tanggal 16 Juni 2025 dari penyusunan proposal sampai dengan selesai, yaitu penyusunan laporan akhir pada tanggal 10 Agustus 2025. Kemudian rangkuman hasil pelaksanaan. Yang pertama, pola pemenuhan makanan dan kesadaran gizi. Survei menunjukkan bahwa 100% responden memberikan makanan rumahan yang dimasak sendiri kepada anak balita, dan 93,3% rutin membaca label gizi pada makanan kemasan. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara ibu milenial yang menyatakan bahwa mereka berusaha menyajikan makanan sehat meskipun terkadang memilih opsi praktis seperti makanan instan nugget. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran gizi cukup tinggi, namun praktiknya masih dipengaruhi oleh keterbatasan waktu dan preferensi anak. Yang kedua, sumber informasi dan literasi digital. Sebanyak 53,3% responden menjadikan media sosial dan internet sebagai sumber informasi utama informasi gizi. Sementara 46,7% mengandalkan tenaga medis. Wawancara dengan ibu milenial dan ahli gizi menegaskan bahwa ibu milenial sangat aktif mencari informasi daring, namun seringkali bingung memilah mana yang valid.
Korelasi ini menunjukkan bahwa meskipun akses informasi sangat luas, literasi digital masih menjadi tantangan utama dalam pemenuhan gizi anak. Kemudian yang ketiga, intensitas dan partisipasi edukasi gizi. Mayoritas responden, 93,4%, rutin mencari informasi nutrisi anak, dan 80% pernah mengikuti webinar atau pelatihan daring. Hal ini selaras dengan wawancara tenaga medis yang menyebutkan bahwa ibu milenial memiliki minat tinggi terhadap edukasi gizi, namun masih membutuhkan pendampingan dan sumber terpercaya. Korelasi ini memperkuat pentingnya penyediaan edukasi gizi berbasis bukti ilmiah dan mudah diakses. Yang keempat, pengaruh media sosial. Sebanyak 66,7% responden menyatakan media sosial cukup berpengaruh terhadap gaya hidup mereka dalam pola pemenuhan makan anak. Wawancara dengan ibu milenial menunjukkan bahwa media sosial menjadi tempat utama berbagi resep, pengalaman, dan rekomendasi produk. Korelasi ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi alat edukasi yang efektif jika diarahkan dengan konten yang benar dan relevan. Yang kelima, tantangan utama. Survei mengidentifikasi dua tantangan utama, yaitu informasi yang membingungkan sebesar 53% dan kurangnya waktu untuk menyiapkan makanan sehat 46,7%. Wawancara dengan tenaga medis mendukung temuan ini, dengan penekanan pada perlunya edukasi gizi yang terstruktur dan praktis. Korelasi ini menunjukkan bahwa solusi yang dibutuhkan bukan hanya edukasi, tetapi juga strategi efisiensi dalam penyajian makanan sehat. Kemudian yang keenam, peran pengambilan keputusan dan preferensi anak. Sebagian besar responden, 53,3%, menyatakan bahwa mereka sendiri menentukan menu makanan anak, sementara 46,7% menyebut anak sebagai penentu. Wawancara dengan ibu milenial menunjukkan bahwa preferensi anak sangat mempengaruhi pilihan makanan, sehingga ibu perlu kreatif dalam penyajian makanan sehat yang tetap disukai anak. Korelasi ini menyoroti pentingnya pendekatan partisipasif dan edukatif dalam membentuk kebiasaan makanan anak. Baik, dari hasil pelaksanaan kegiatan dari proyek ini, maka kami simpulkan yang pertama, pemenuhan gizi balita oleh ibu milenial di era digital dipengaruhi berbagai faktor. Ibu milenial sudah memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya gizi seimbang untuk tumbuh kembang anak. Kemudian yang kedua, media sosial dan internet menjadi sumber utama informasi gizi, di mana sering menimbulkan tantangan berupa informasi yang membingungkan dan tidak selalu berbasis bukti ilmiah. Dan yang ketiga, faktor yang mempengaruhi ibu milenial dalam pemenuhan gizi balita, yaitu keterbatasan waktu, preferensi anak, dan sumber informasi yang valid. Kemudian, berdasarkan permasalahan hasil temuan lapangan, maka solusi yang bisa diterapkan meliputi, pertama, meningkatkan literasi gizi digital dengan memverifikasi informasi dari sumber resmi seperti Kemenkes, WHO, atau UNICEF. Kemudian yang kedua, memanfaatkan teknologi secara bijak seperti aplikasi parenting dan komunitas daring untuk berbagi pengalaman dan solusi praktis. Kemudian yang ketiga, melibatkan anak dalam proses pemilihan dan penyajian makanan untuk membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Dan yang terakhir, pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan program edukasi gizi berbasis komunitas dan digital yang menjangkau ibu milenial di berbagai wilayah termasuk diaspora. Dari hasil pelaksanaan proyek ini, menurut saya pribadi, untuk menyongsong Indonesia Emas 2045, peran ibu milenial menunjukkan potensi besar sebagai agen perubahan dalam pemenuhan gizi anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu milenial mendalami literasi digital yang baik dan strategi praktis dalam pengelolaan waktu dan penyajian makanan bergizi untuk generasi terbaik Indonesia. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Salam sehat, salam damai untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.